Jadi kita sudah sampai nih di destinasi pertama kita, yaitu di sebuah desa tradisional Bali, tepatnya di Desa Tenganan Pegeringsingan. Yang terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Desa Tenganan atau dikenal dengan Tenganan Pegeringsingan merupakan salah satu dari sejumlah desa kuno di Pulau Bali. Pola kehidupan masyarakatnya mencerminkan kebudayaan dan adat istiadat desa Bali Age atau di masa Prahindu, yang berbeda dari desa-desa lain di Bali. Karenanya, Desa Tenganan dikembangkan sebagai salah satu objek dan daya tarik wisata budaya. Proses pembuatan kain geringsing dimulai dari diletakkannya benang berwarna kuning dalam kerangka kayu sesuai ukuran kain geringsing yang hendak dibuat. Kemudian, satu persatu benang dimasukkan ke dalam alat dengan teliti sesuai motif yang dibuat oleh pengrajin. Benang-benang dipadatkan agar tidak ada yang timbul dan longgar dengan bambu atau tulang kerbau yang telah diruncingkan terlebih dahulu. Adapun bahan pewarnaan benang untuk warna merah diperoleh dari campuran kulit akar mengkudu dan kulit batang kepundung. Untuk warna kuning diperoleh dari minyak kemiri, sedangkan untuk warna biru dikerjakan di Desa Bukuk. Dan untuk warna hitam diperoleh dari warna biru yang dicampur dengan bahan pembuatan warna merah. Nah, ini dia teman-teman, warna benang yang telah mengalami proses perendaman dan penjemuran. Proses penenunan kain geringsing yang memakan waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun tergantung panjang kain yang dibuat pengrajin. Penenunan kain geringsing masih menggunakan alat tradisional. Hal ini diberlakukan secara turun-temurun untuk mempertahankan keaslian dari kain geringsing. Persiapan proses penenunan benang dengan sistem double ikat yang dimana ternyata sistem double ikat ini hanya ada 3 loh di dunia. Yang pertama ada di Jepang, yang kedua ada di India, dan yang ketiga ada di Indonesia, tepatnya di Desa Tenganan Pegeringsingan. Kemudian dilakukan penyikatan kain untuk menghilangkan sisa-sisa benang pada kain dengan sikat atau kuas setelah proses penenunan selesai. Nah, kain geringsing siap dipasarkan. Ragam motif kain geringsing berasal dari bentuk-bentuk flora, fauna, wayang, candi, dan alam. Dulunya ada 17 motif kain geringsing yang diwariskan. Dan sekarang telah berkembang menjadi 27 motif. Nah, itu dia tadi proses dari pembuatan kain geringsing. Swastiastu Bapak, sebelumnya Titiang Asti mau bertanya-tanya mengenai gambaran umum Desa Tenganan dengan kearifan lokal di Desa Tenganan Ki. Sebelumnya mohon maaf Niki serang Bapak siapa? Kenalkan nama Tiang Aga, Pak yang Aga. salah satu kerama adat di Desa Tenganan sendiri. Mungkin yang membedakan Desa Tenganan ini dengan Bali pada umumnya, jadi Desa Tenganan sendiri disebut Desa Bali Aga. Jadi Bali Aga itu mungkin bisa dibilang Bali yang ada sebelum Majapahit datang ke sini. Yang membedakan juga di sini tidak mengenal sistem kasta. Jadi kita sama semua di sini sama rata. Kemudian Desa Tenganan ini menganut Hindu Indra. Dewa Indra. Kebetulan Dewa Indra kan dewa perang. Makanya ada upacara perang pandan itu untuk beliau. Itu mungkin yang membedakan juga di sini sistem penguburan kita di sini tidak dibakar, kemudian kita di sini dikubur biasa. Mungkin dari kearifan lokal mungkin bisa dibilang kita punya tenun khas yang disebut geringsing. Jadi kata geringsing itu diambil dari 2 kata, yaitu gering dan sing. Gering berarti sakit, kemudian sing artinya tidak. Jadi bisa dibilang Menolak bala. Bisa dibilang menolak bala seperti itu, karena warna di geringsing itu yang ininya merah,
putih sama hitam. Hitam. Jadi kan Tridatu. Iya. Sama kayak mungkin adiknya Hindu juga kan ya. Iya, betul. Juga kita di Hindu kan percaya kita apa namanya kalau pakai gelang Tridatu Ya, itu itu merasa menjaga. aman, Iya. iya. Sama juga dengan geringsingnya sendiri kan itu warnanya merah, putih sama hitam. Jadi Brahma, Wisnu, Siwa kan. Cuman mediumnya aja yang besar gitu sih. Nah, tenun geringsing ini tekniknya di dunia ada 3. Jadi teknik double ikat namanya. Jadi benang yang dari atas ke bawah sama kanan kiri itu sama warnanya dia. Sama sih bisa nanti dilihat di sana. Jadi teknik double ikat sendiri di dunia ada 3, di sini, di India, kemudian di Jepang. Iya, itu sih mungkin dari kearifan lokal. Mungkin sampai sekarang selain menjadi kearifan lokal, mungkin geringsing sendiri bisa digunakan sebagai untuk penunjang ekonomi deh. Sekarang peminatnya geringsing lumayan Banyak, tinggi, ya. lumayan. Cuman prosesnya itu yang lama. Misalkan satu proses kita memerlukan waktu 3 tahun. Wah, Jadi cukup kalau lama, cukup Ge. lama. Cuman apa namanya kalau nenunnya itu cepat. Cuman proses yang lama itu apa namanya proses pewarnaannya itu dari awal sampai akhir itu kurang lebih 3 tahun. Tapi waktu yang lama nih kan menjadi ketertarikan justru ya Iya. bagi Cuman warga-warga. sebenarnya bisa apa namanya kalau geringsingnya dibikin sekitar 1,5 tahun atau enggak 2 tahun. Cuman warnanya ini nggak bagus dia. Dari geringsing sendiri itu dari warna lebih lama itu lebih bagus warnanya dek. Jadi karena yang penting cara penyimpanannya nggak kena deterjen. Tidak kena Ya deterjen. karena warna alam kena deterjen dia akan luntur. Jadi cara penyimpanan geringsing sendiri biasanya kalau dicuci itu pakai air hujan. Nah, kalau air hujan ini kan unik air ya, murni dicuci gitu. dengan air hujan. Dan setelah dipakai biasanya dianginin aja nggak apa-apa ini. Ini sukses banget Niki Bapak Makasih untuk banyak. informasinya. Ye. Mohon maaf mengganggu Nggak waktunya. apa-apa. Ye. Oke, jadi segitu dulu informasi untuk kearifan lokal di Desa Tenganan teman-teman. Sampai jumpa di destinasi kedua. Dadah. Nah, sekarang kita udah sampai di destinasi kedua kita nih teman-teman. Sekarang kita lagi ada di Taman Ujung atau Taman Sukasada. Taman Ujung adalah sebuah taman yang terletak di Banjar Ujung, Desa Tumbun, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, di Provinsi Bali. Taman ini terletak sekitar 5 km di sebelah tenggara Kota Amlapura. Taman ini sebelumnya disebut dengan Water Palace atau Istana Air. Taman Ujung Karangasem ini dibangun oleh Raja Karangasem yang bernama I Gusti Bagus Jelantik yang bergelar anak agung Anglurah Ketep Karangasem. Pada awalnya luasnya hampir 400 hektar, tapi sekarang hanya tinggal sekitar 10 hektar. Kebanyakan tanah tersebut sudah dibagikan kepada masyarakat pada masa land reform. Taman ini adalah milik pribadi keluarga Puri Karangasem, namun pengunjung umum diperbolehkan mengunjunginya. Gimana? Seru kan perjalanan edukasi kita kali ini? Sekian vlog dari kami, dadah!